Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan 10 jebakan catur di pembukaan English Opening. Nah teman-teman, sebelum saya lanjut video lebih lanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah langsung saja teman-teman, kita masuk di jebakan yang pertama. Nah teman-teman, di jebakan yang pertama ini, di mana pembukaan English Opening itu yaitu adalah C4. Nah ini yang dinamakan English Opening, dan E5, dan kuda ke C3, kuda C6, dan kuda F3, G6 untuk mempersiapkan fianchetto, dan D4 mencoba untuk menawarkan pertukaran pion, dan pion pukul pion, kuda ke D5, dan ini jelas mengancam pion di petak C7, gajah G7, melindungi pion di petak D4, dan gajah G5 mengancam menteri. Dan apabila kuda G ke E7, dan ini adalah langkah blunder teman-teman, dikarenakan ada kuda pukul pion dan gajah pukul kuda, dan di sini ada langkah yang bagus buat putih dengan menteri pukul gajah, pengorbanan menteri. Dan apabila pengorbanan diterima kuda pukul menteri, maka kuda ke F6, skak, raja F8, dan gajah H6, skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-7. Nah teman-teman, di pose seperti ini apabila dijawab dengan kuda pukul kuda, maka gajah pukul kuda. Jelas menteri sudah kita dapatkan, dan menteri pukul gajah dan kuda pukul menteri, dan raja pukul kuda. Nah teman-teman, di pose seperti ini putih diunggulkan kualitas perwira menteri teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang kedua. Nah teman-teman, di jebakan yang kedua ini C4 dan E5, kuda C3, kuda ke F6, dan G3. Dan ini juga putih menyiapkan fianchettonya, dan kuda ke C6, kuda F3, gajah B4 langsung menyerang kuda, dan kuda ke D5 menyerang balik gajah, dan kuda pukul kuda, pion pukul kuda, dan E4 mengancam kuda juga. Dan di sini kalian bisa langsung menjawab dengan pion pukul kuda dan pion pukul kuda. Menteri ke B3 mengancam gajah sekaligus pion, dan pion pukul pion juga mengancam gajah teman-teman. Dan gajah pukul pion. Dan setelah gajah D6, di sini kalian bisa langsung menjawab dengan pion pukul pion. Dan jelas salah satu perwira dari hitam akan jatuh teman-teman. Apabila benteng B8, maka simpel saja menteri ke E3, skak, dan menteri E7 menutup, dan pion pukul gajah promosi menteri, skak, dan benteng pukul menteri, dan menteri pukul menteri, gajah pukul menteri. Dan di pose seperti ini teman-teman, putih diunggulkan satu perwira gajah. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-9 teman-teman. Nah di langkah yang ke-9 ini apabila dijawab dengan A5 untuk melindungi gajah, maka hasilnya akan sama saja dengan A3 mengancam gajah, gajah D6, dan pion pukul pion, dan benteng B8, dan menteri E3, skak, raja F8, dan pion pukul gajah promosi benteng juga. Dan di pose seperti ini juga teman-teman, putih sudah unggul satu perwira. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-9 teman-teman. Nah di pose seperti ini apabila dijawab dengan gajah E7, hasilnya akan sama saja pion pukul pion, benteng B8,
dan pion pukul gajah promosi beteng teman-teman. Dan menteri pukul beteng dan menteri D1. Nah teman-teman, di pos seperti ini putih sangat diunggulkan jumlah perwira teman-teman, dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang ketiga. Nah teman-teman, di jebakan yang ketiga ini C4, E5, kuda SC3, kuda ke C6, G3, dan kuda F6. Kuda F3, gajah C5, dan kuda pukul pion, dan kuda pukul kuda, dan D4 mengancam gajah sekaligus kuda teman-teman. Dan di pos seperti ini apabila kuda pukul pion, maka pion pukul gajah D6, dan ini juga langkah blunder dikarenakan menteri A4 skak sekaligus mengancam kuda C6 dan menteri pukul kuda. Dan dipastikan teman-teman, di pos seperti ini putih diunggulkan satu kuda. Nah oke, sekarang kita masuk di jebakan berikutnya teman-teman. Nah teman-teman, di jebakan yang keempat ini di mana C4, E5, G3, dan D5. Dan pion pukul pion, menteri pukul pion, dan kuda ke F3, E4. Maka di sini ada kuda C3 mengancam menteri C6 dan E3. Nah teman-teman, di pos seperti ini apabila hitam menjawab dengan pion pukul kuda, kalian ada balasan dengan gajah B5. Dan di pos seperti ini teman-teman, putih sangat diunggulkan dikarenakan menterinya jatuh teman-teman. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-6 teman-teman. Nah di pos seperti ini apabila dijawab dengan kuda D7, maka kuda D4, menteri ke G6, dan kuda D ke B5, dan raja D8. Nah di pos seperti ini putih diunggulkan dikarenakan raja hitam tidak dapat rokade teman-teman. Nah oke, sekarang kita masuk di jebakan yang kelima. Nah teman-teman, di jebakan yang kelima ini di mana C4, E5, dan kuda C3, kuda F6, kuda ke F3, dan E4 mengancam kuda, dan kuda G5 mengancam pion, dan D5. Dan pion pukul pion, gajah F5, dan kuda pukul pion, dan kuda pukul kuda, dan kuda pukul kuda, gajah pukul kuda, menteri A4 skak, dan C6, dan menteri pukul gajah. Gajah E7, maka pion pukul pion, dan kuda pukul pion. Nah teman-teman, di pos seperti ini putih unggul 2 pion teman-teman, dan dipastikan putih juga lebih diunggulkan. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang ke-6. Nah teman-teman, di jebakan yang ke-6 ini di mana C4, E5, dan kuda C3, kuda F6, dan kuda F3, kuda ke C6, dan G3 untuk menyiapkan piansetto buat putih, dan kuda D4. Dan apabila di pos seperti ini dijawab dengan kuda pukul pion, maka menteri E7 langsung menyerang kuda D3 kembali, dan kuda ke F3 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di pos seperti ini. Apabila di pos seperti ini dijawab dengan F4, D6, dan kuda D3, dan gajah ke F5. Nah teman-teman, di pos seperti ini ada dua jawaban. Yang pertama kuda F2 dan kuda F3 skakmat teman-teman. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-8 ini, di mana di pos seperti ini apabila dijawab dengan kuda ke B4, maka A5 dan kuda B ke D5 mengancam kuda sekaligus menteri, dan kuda pukul kuda, dan kuda pukul kuda, dan menteri E4 mengancam beteng G1, maka kuda C2 skak, dan raja F2, dan kuda pukul beteng teman-teman. Nah oke, sekarang kita masuk di jebakan yang ke-7. Nah teman-teman, di jebakan yang ke-7 ini di mana C4, E5,
dan kuda C3, gajah B4, langsung menyerang kuda, kuda ke D5, menyerang balik gajah, gajah C5, kuda F3, dan E4, dan D4. Mengancam gajah teman-teman. Di posisi seperti ini, kalian jawab terlebih dahulu, gajah F8, dan setelah gajah F4, menyerang pion di petak C7 2 kali. Kalian jawab saja dengan pion pukul kuda, dan setelah kuda pukul pion skak, maka menteri pukul kuda, dan setelah gajah pukul menteri, maka gajah B4 skak. Dimana di posisi seperti ini raja hitam tidak dapat kabur kemana-mana. Menteri D2 dan gajah pukul menteri, raja pukul gajah dan pion pukul pion, dan gajah pukul pion dan kuda F6. Nah teman-teman, di posisi seperti ini hitam sudah unggul 1 perwira, dan raja juga masih dapat rokade teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang ke-8. Nah teman-teman, di jebakan yang ke-8 ini dimana C4, E5, kuda C3, kuda C6, dan G3. Untuk menyiapkan fianchetto dan F5 menguasai jalur pusat, dan gajah G2, kuda F6, E3, dan D5. Dan setelah gajah pukul pion, maka kuda ke B4 mengancam gajah dan D3, dan C6 mengancam gajah dan A3 mengancam kuda, dan kuda pukul gajah dan pion pukul kuda, dan kuda pukul pion. Nah teman-teman, di posisi seperti ini hitam unggul posisional teman-teman, dan juga perkembangan perwira. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang ke-9. Nah teman-teman, di jebakan yang ke-9 ini dimana C4, E5, kuda C3, dan kuda F6, kuda F3, dan kuda C6, dan G3, dan gajah B4. Nah teman-teman, di posisi seperti ini ada langkah jebakan lain dengan kuda D4, dan apabila kuda pukul pion, maka menteri E7 mengancam kuda, kuda D3, maka kuda F3 skakmat teman-teman. Nah oke, kita kembali lagi di langkah jebakan aslinya teman-teman. Nah di posisi seperti ini gajah B4 dan kuda D5 mengancam balik gajah, dan di sini kalian bisa menjawab dengan kuda pukul kuda, dan setelah pion pukul kuda mengancam kuda, dan kuda D4 mengajak pertukaran kuda teman-teman. Dan apabila kuda pukul pion, maka menteri E7 langsung mengancam kuda F4 dan D6 teman-teman. Nah oke, kita kembali lagi di posisi seperti ini. Apabila di posisi seperti ini putih mencoba kabur dengan kuda D3, maka di sini ada skakmat kuda F3 teman-teman. Nah maka dari itu kita kembali lagi di posisi seperti ini, yaitu adalah F4 dan D6 mengancam kuda, kuda D3, maka di sini ada menteri ke E4 langsung mengancam beteng, beteng G1, dan menteri E3 mengancam beteng lagi teman-teman, dan pion di petak D2 itu tidak dapat memukul menteri teman-teman, dikarenakan sedang dipimpin oleh gajah, dan beteng H1, dan di sini ada kuda ke F3 skakmat teman-teman. Nah oke, kita kembali lagi di posisi seperti ini. Apabila di posisi seperti ini dijawab dengan kuda pukul gajah, maka kuda ke F3 juga skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang terakhir ataupun yang ke-10. Nah teman-teman, di jebakan yang ke-10 ini dimana C4, E5, kuda C3, gajah ke B4, dan kuda D5, gajah C5, dan kuda ke F3, dan E4, dan kuda G5. Nah teman-teman, di posisi seperti ini kuda putih itu tidak diberikan cuma-cuma, dikarenakan kuda di petak
D5 tersebut itu sudah mengancam pion di petak C7 teman-teman. Dan E3, dan di posisi seperti ini teman-teman, apabila dijawab dengan pion, pukul pion, maka C6 mengancam kuda, kuda ke E4 mengancam gajah, dan pion pukul kuda, dan kuda pukul gajah, dan menteri ke A5 skak. Dan di posisi seperti ini sekaligus mengancam kuda teman-teman, gajah D2 dan menteri pukul kuda. Nah teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan jika kalian ada request lainnya, silahkan kalian tulis saja di kolom komentar. Dan jika saya ada salahnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.